Ini nyata teman-teman, lihat ini orang yang gagal bayar pinjol sekarang masuk penjara, ditangkap kepolisian. Ini benar-benar real, nyata ya. Kok bisa seperti itu? Yuk kita simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu opini ataupun kenyataannya. Di sini adalah salah satu bapak-bapak karena gagal bayar pinjol di penjara ataupun ditangkap polisi. Kok bisa seperti itu? Di sini kalian jangan sampai terjadi hal seperti ini teman-teman. Jadi kalian harus simak video ini sampai habis. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang memang terjebak di dalam pinjol, lagi kesulitan dalam bayar pinjol ataupun masih gali lubang tutup lubang, sudah tidak bisa bayar, konsultasikan masalah kalian silahkan ke WA yang ada di deskripsi video. Di situ nanti kita akan memberikan edukasi pemahaman tentang pinjol itu sendiri, bagaimana cara menyelesaikannya saat kalian tidak bisa bayar. Dan kalian pun bisa mengunjungi TikTok saya, itu saya live setiap hari memberikan edukasi untuk teman-teman yang memang lagi gagal bayar ataupun lagi kesulitan tidak bisa bayar pinjolnya. Ya, oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ada salah satu berita seorang nasabah gagal bayar pinjol ditangkap polisi. Ya, kok bisa seperti itu? Bukannya memang pinjol itu tidak bisa ditangkap polisi? Ini bisa, teman-teman. Bisanya seperti apa? Karena di sini kalian bisa lihat beritanya. Nasabah ini terjebak di aplikasi pinjaman online. Akhirnya gagal bayar. Dia ditangkap polisi karena apa? Karena merampok tetangganya untuk bayar pinjol. Ya, di situ. Sebenarnya untuk hutang itu sendiri, dia itu nggak jadi masalah. Tapi dikarenakan ketidakpengetahuannya dia, karena mendapatkan teroran, ancaman, suruh bayar pinjol itu sendiri, jadi melakukan tindakan yang tidak diinginkan sampai merampok tetangganya. Dan akhirnya dia ditangkap kepolisian. Nah, pelajarannya untuk teman-teman di sini, intinya supaya kalian paham bahwa yang namanya pinjol itu nggak seburuk yang kalian pikirkan. Anda nggak bayar pinjol pun tetap aja hukumnya perdata. Ujungnya lunas dan hangus walaupun tidak dibayar. Itu poinnya yang harus kalian pahami dulu. Jadi supaya tidak seperti bapak-bapak ini. Dikarenakan tidak tahu tentang resiko pinjol seperti apa, tidak tahu tentang hukum pinjol seperti apa, dikarenakan tekanan-tekanan penagihan, dikarenakan teror-teror meneror, jadi dia sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan sampai merampok tetangganya dikarenakan hanya untuk bayar pinjolnya. Kalau gini bukan selesai, ujungnya ya seperti ini, gitu kan? Ditangkap kepolisian, akhirnya di penjara, pinjolnya tetap aja nggak dibayar. Sebenarnya akan selesai juga walaupun nggak dibayar, kan dia lagi dalam posisi penjara juga. Tapi masalahnya jadi malah di penjara, kan seperti itu, ya. Jadi intinya di sini saya memberikan pencerahan untuk teman-teman supaya tidak sampai seperti itu. Jadi supaya teman-teman itu paham ya bahwa pinjol mah ada sepele sebenarnya. Jangan sampai kalian tidak ada pengetahuan tentang pinjolnya, tidak ada pengetahuan tentang hukumnya. Saya juga sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya, bisa dicek lah. Di situ ada juga yang pinjol tidak bisa dipenjara. Yap, ada juga undang-undangnya. Nah, yang namanya hutang piutang, hukumnya cuman perdata, yaitu dilindungi juga hak asasi manusia, yang mana hutang piutang tidak bisa dimasukkan ke dalam penjara. Seperti itu, ada ayat dan juga undang-undangnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan sampai ibaratnya kalian tidak tahu gitu kan tentang resiko pinjol, kalian tidak tahu tentang hukum pinjol, jadi sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, sampai melakukan kayak gini gitu kan, merampok tetangga hanya untuk bayar pinjol. Ya, Anda hutang pinjol nggak bisa bayar, stop bayar, ya. Daripada sampai melakukan tindakan seperti ini, teror meneror. Makanya kita harus paham bagaimana cara meminimalisir teror, bagaimana cara mengatasi teror, bagaimana tentang kita ibaratnya dalam fase gagal bayar itu harus seperti apa. Ya, harus seperti apa. Makanya butuhnya bimbingan, butuhnya konsultasi. Boleh silakan untuk teman-teman yang mau konsultasi gratis teman-teman kok ya. Langsung aja ke WA yang ada di deskripsi. Saya di sini akan memberikan edukasi, memberikan pencerahan, apalagi kalau kalian memang mau masuk di dalam grup kelas bimbingan saya. Di situ sudah jelas, saya akan bantu kalian dampingin, saya akan bantu kalian ibaratnya bantu mendampingi kalian saat gagal bayarnya, ya, termasuk penanganan resiko-resiko pinjol kalian, ya.
Jadi supaya kalian paham, tidak terpuruk dikarenakan ketutup ya pengetahuan kalian tentang masalah pinjol itu sendiri oleh teror meneror, oleh ancaman-ancaman, oleh penagihan-penagihan. Ya, jadi muncul ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kalian sendiri sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Ya, itu yang akan kita hindari. Di sini saya jasa bukan bantu bayarin hutang Anda, enggak. Tapi intinya kalian supaya paham, bantu dengan edukasi, disebutnya konsultan. Ya, bantu dengan edukasi, pemahaman tentang hukum pinjol seperti apa, tentang resiko pinjol seperti apa. Ya, pinjol itu nggak seburuk yang kalian pikirkan saat kalian gagal bayar. Ya, karena hal buruk di dalam pinjol itu munculnya sebenarnya di dalam ketakutan yang ada di dalam diri kita sendiri, ya, dikarenakan tidak ada pengetahuan tentang masalah pinjolnya. Itu makanya penting kita belajar untuk mengetahui tentang hukum pinjol seperti apa, risiko pinjol seperti apa, supaya kalian tidak ibaratnya melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, ibaratnya seperti itu, ya. Ya, jadi malah bukannya selesai tapi malah dengan tambah masalah lagi, kan seperti itu teman-teman ya. Nah, di situ sih teman-teman pelajarannya untuk kalian ya. Di sini bukan benar-benar kita gagal bayar di penjara, enggak sama sekali. Dia memang di penjara dikarenakan apa? Merampok tetangganya, dikarenakan untuk bayar pinjol. Nah, itu akibat di penjaranya seperti itu, bukan karena hutang pinjolnya di penjara, bukan. Ya, hutang pinjol hukumnya perdata, mau puluhan juta, ratusan juta, miliaran pun enggak ada yang dipidana, gitu kan? Ada undang-undangnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin di sini mudah-mudahan kalian lah paham tentang itu ya. Kalau memang mau konsultasi kata saya silakan langsung saja ke WA yang ada di deskripsi video ya. Oke, mungkin mudah-mudahan bermanfaat teman-teman video ini supaya memberikan pencerahan untuk kalian ya teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.